Selamat pagi, bersama saya lagi, Florensa Martina Incognei, Nyonya Butar-Butar, dengan materi bab 1, pola, barisan, dan deret bilangan. Materi ini adalah materi kelas 8 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran adalah menentukan dan memprediksi pola dan barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KKTP kita ada 4. 1. Mengidentifikasi pengertian pola bilangan. 2. Memahami istilah-istilah pada pola bilangan. 3. Menentukan suku suatu pola bilangan umum. Dan yang keempat, menentukan suku suatu pola bilangan khusus. Nah, pola bilangan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pola pada cangkang kerang. Pola pada cangkang kerang ini membentuk bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Anak-anak perhatikan bilangan ini. Dia memiliki pola tertentu. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ternyata mempunyai pola masing-masing, tergantung dengan bunga-bunga tersebut. Dan juga pada dadu. Dadu memiliki pola yaitu 1 sampai 6. Baik anak-anak, apa itu pola bilangan? Iya, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Contoh lainnya adalah balon merah putih. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu menyiapkan balon dengan warna merah dan putih. Balon pertama berwarna merah. Balon yang kedua berwarna putih. Balon yang ketiga berwarna merah. Balon yang keempat berwarna putih. Balon yang kelima berwarna merah. Balon yang keenam berwarna putih. Balon ketujuh berwarna merah. Kedelapan warna putih. 9 warna merah dan ke-10 warna putih. Nah, anak-anak perhatikan gambar dari balon dan bilangannya. Di sini balon yang berwarna putih adalah balon yang berbilangan 2, 4, 6, 8, dan 10 berangka. Kemudian balon yang berwarna merah adalah bilangan dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, anak-anak perhatikan pola, warna, dan bilangan pada setiap balon. Sekarang pertanyaannya adalah, apa warna balon ke-101? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Iya, betul sekali. Balon ke-101 adalah balon dengan nomor ganjil. Dan berdasarkan polanya, balon bernomor ganjil adalah balon berwarna merah. Betul sekali kalian anak-anak, hebat dan luar biasa. Nah, adapun setelah anak-anak memahami pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks nyata, sekarang mari kita mengetahui istilah pada pola bilangan. Istilah yang pertama adalah suku. Suku dikenal juga dengan urutan bilangan dan disimbolkan dengan U. Suku ke N artinya urutan bilangan ke N, disimbolkan UN. Contoh, bilangan 2, 5, 7, 10, dan 12. Suku ke-1-nya atau U1-nya adalah 2. Suku keduanya adalah 5 atau U2.
Suku ketiga yaitu U3 sama dengan 7. Kemudian U4-nya 10. Ya, 12 adalah U kelima. Demikian seterusnya. Mari kita kembali mempelajari menentukan suku pola bilangan. Untuk menentukan suku pola bilangan, kita bisa melakukan dua cara. Cara pertama adalah cara analisis yang dilakukan pada pola bilangan umum, dan cara yang kedua adalah rumus yang kita akan lakukan atau kita akan terapkan pada pola bilangan khusus. Mari kita masuk pada pola bilangan umum. Contoh 1. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari pola bilangan 5, 10, 8, 13, 11, 16. Anak-anak perhatikan polanya. 5, 10, 8, 13, 11, 16. Baik, perhatikan baik-baik. Dari 5 ke 10 adalah proses penjumlahan, tambah 5. Kemudian dari 10 ke 8 adalah proses pengurangan. 10 kurang 2 sama dengan 8. 8 ke 13 proses penjumlahan tambah 5. 13 ke 11 proses pengurangan kurang 2. 11 ke 16 tambah 5. 16. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah 14. Karena 16 kurang 2. Berikut, berapa angkanya anak-anak? 19. Karena tambah 5. Jadi prosesnya tambah 5 kurang 2. Tambah 5 kurang 2, tambah 5 kurang 2, sampai seterusnya. Tak terhingga. Jadi dua bilangan selanjutnya adalah 14 dan 19 dengan memperhatikan pola tambah 5 dan kurang 2. Jadi pola ini tergantung pada soal masing-masing sehingga membutuhkan kemampuan anak-anak untuk menganalisis pola yang terjadi antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Baik anak-anak, kita telah mempelajari salah satu contoh pola bilangan umum. Berikut kita akan mempelajari pola bilangan khusus. Gambar hewan apakah di bawah ini? Tolong perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, tadi adalah gambar lebah. Lebah atau tawon, dan kita sebagai orang Maluku mengenalnya dengan sebutan ngiri. Lebah itu ada 3. 1 lebah ratu, 2 lebah jantan, dan 3 lebah betina pekerja. Mari kita lihat proses perkembangbiakan dari lebah. Lebah generasi pertama. Kita lihat lebah betina jantan dengan ratu menikah, kawin. Kemudian mereka menghasilkan 1 lebah. 1 lebah yang dihasilkan itu bisa lebah ratu, tapi bisa juga lebah betina pekerja. Kemudian generasi yang kedua, mereka menikah lagi, kawin lagi, dan untuk betina pekerja tanpa melakukan perkawinan, dia mampu menghasilkan 1 jantan, lebah jantan.
Sementara lebah ratu ketika kawin lagi untuk kedua kalinya, untuk keturunan yang kedua dengan lebah jantan, maka hasilnya lebah ratu. Hasilnya juga hanya satu. Yang melalui perkawinan satu, tanpa perkawinan juga satu. Jadi generasi berikutnya juga satu. Kita lihat generasi yang ketiga. Lebah jantan dengan lebah ratu ketika kawin menghasilkan lebah betina pekerja, dan juga lebah jantan. Jadi ada dua lebah. Itulah generasi yang keempat. Jadi, mari kita perhatikan pola dari keturunan lebah. Yang pertama, 1. Yang kedua juga 1. Dan yang ketiga adalah 2. Keturunan yang berikutnya adalah 4. Selanjutnya, ada yang bisa tahu keturunan yang kelima? Iya, kita perhatikan dulu polanya. Dari keturunan pertama ke keturunan kedua, itu tambah 1. Sehingga menghasilkan keturunan kedua. Jadi keturunan pertama ditambah keturunan kedua, hasilnya adalah jumlah keturunan ketiga. Kemudian keturunan kedua ditambah keturunan ketiga, hasilnya adalah keturunan keempat. Keturunan ketiga ditambah keturunan keempat, maka hasilnya adalah hasilnya 5. Jadi keturunan kelima atau generasi keenam jumlahnya 5. Keturunan keempat ditambah keturunan kelima akan menghasilkan berapa lebah? Iya, menghasilkan 8 lebah. Sehingga keturunan itu didapat dari jumlah keturunan sebelumnya. Kita lanjut, keturunan yang kelima ditambah keturunan keenam itu juga akan menghasilkan keturunan yang ketujuh, yaitu 13. Demikian seterusnya, sehingga bentuk umum dari pola bilangan khusus di atas pada perkawinan lebah, yaitu UN kurang 1 tambah UN kurang 2. Jadi suku pertama ditambah suku kedua. Demikian juga seterusnya suku kedua ditambah suku ketiga. Dan seterusnya. Dan ini dinamakan barisan Fibonacci. Kita lihat bilangan-bilangan khusus lainnya. Pola bilangan ganjil, contoh 1357. Rumusnya adalah 2N kurang 1. Pola bilangan genap, 2468. Rumus sukunya adalah UN sama dengan 2N. Bilangan persegi atau kuadrat, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Rumusnya adalah N pangkat 2 atau N kuadrat. Bilangan persegi panjang 2, 6, 12, dan 20 dengan rumus polanya N kali N tambah 1. Yang kelima bilangan segitiga 1, 3, 6, 10 dengan rumus 1/2N kali N tambah 1. Yang keenam bilangan kubik 1, 8, 27, 64, dan seterusnya dengan rumus N pangkat 3. Dan segitiga Pascal
1, 2, 4, 8 dengan rumus suku KN-nya 2N kurang 1. Itulah pola bilangan khusus. Baik, kita masuk pada penerapan pola bilangan. Contoh 1. Jika pada bilangan 193576, 193576, 193576, 1935 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Baik, pertama-tama kita memperhatikan bilangan-bilangan ini. Ternyata bilangan-bilangan ini pada saat angka ke-6 dia akan awal lagi dari depan. 193576, nanti dia ulang lagi 193576, kembali berulang 193576. Jadi pengulangan bilangan sampai 6 angka. Ya, kita kasih tanda pisah supaya menandai dan supaya kita bisa melihat dengan jelas pada angka keberapa bilangan itu berulang. Nah, di sini pertama-tama kita menentukan suku pertama atau U1. U1-nya adalah 1, U2-nya 9, U3-nya 3, U4-nya 5, U5-nya 7, dan U6-nya adalah 6. Nah, karena yang ditanyakan adalah angka ke 100, maka 100 kita bagi dengan jumlahnya suku yang tidak berulang. Ternyata pada suku ke-6 belum berulang, nanti suku ke-7 baru berulang, sehingga 100 kita bagi dengan 6. 100 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 16 sisa 4. Maka U100 sama dengan U4. Kita lihat nilai dari U4. U4 sama dengan 5, maka U100 sama dengan 5. Bagus sekali anak-anak. Contoh 2. Tentukan angka satuan dari 3 pangkat 100. Ingat, hanya angka satuan. Ya, 3 pangkat 100, pertama kita buat pola dulu bilangan basis 3. 3 pangkat 1 hasilnya 3, berarti angka satuannya 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9, angka satuannya 9. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 adalah 27 dengan angka satuannya 7. Ya, angka satuannya. Kemudian 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81, maka angka satuannya 1. 3 pangkat 5, 3 dikalikan dirinya sebanyak 5 kali dengan hasilnya 243. Berarti angka satuannya adalah 3. 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 6 kali dan hasilnya adalah 729. Angka satuannya adalah 9. Kita perhatikan ternyata 3971 pengulangan sampai 4 angka. Angka kelima kembali kepada angka pertama dan angka yang kedua sama dengan angka ke-6. Demikian selanjutnya. Maka 100 kita bagikan dengan 4 karena ada 4 angka yang tidak berulang. 100 bagi 4, 25, sisanya 0. Kalau sisanya 0, maka pasti satuan dari 3 pangkat 100 sama dengan satuan dari 3 pangkat 4, yaitu 1. Contoh ketiga tentang masker. Perhatikan masker pada gambar pertama. Ada berapa masker? Ya, 2, 6, 12, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah gambar masker pada gambar ke-10. Ya, kita perhatikan.
Gambar pertama itu sekaligus merupakan U1. Hasilnya ini 2. Kemudian 2 ini kalau kita secara matematik adalah 2 kali 1. Tahu 2 ini juga bisa kita jabarkan. 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu dikali 1 hasilnya 2. U2 kita perhatikan berapa hasilnya ini, jumlahnya ada berapa? 6. Sehingga U2 itu adalah 1, 2, 3. 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 itu sendiri didapat dari 2 tambah 1. U3, ini U3. U3-nya ada berapa? 12. Didapat dari 4 kali 3. Sementara 4 adalah 3 tambah 1. Nah, rumus umumnya adalah, bentuk umumnya adalah UN sama dengan N tambah 1 dikali N. Kita ambil dari bentuk yang terakhir. Jadi kalau yang ditanya adalah U10, maka U10 sama dengan 10 tambah 1 kali 10. Hasilnya adalah 11 kali 10 sama dengan 110. Demikian contoh yang ke-3. Dan kita masuk pada contoh yang ke-4. Perhatikan gambar berikut. Banyak antiseptik pada pola gambar ke-8 adalah pola pertama atau suku 1 ada 3. Pola kedua ada, suku pertama atau U1 ada 1 antiseptik. Pola kedua ada 3. Pola ketiga ada 5. Pola keempat ada 10. Nah, yang ditanyakan pola ke-8. Mari kita perhatikan polanya. Nah, U1 itu 1. Didapat dari 1 tambah 1 kali 1 bagi 2. Kenapa kita menggunakan ini? Karena setelah diselidiki, ini ternyata adalah pola pada segi 3. Tapi kita buktikan dulu. U2 itu 3. Didapat dari 2 tambah 1 kali 2 bagi 2. U3 itu 3 tambah 1 kali 3. Kemudian bagi 2 hasilnya 6. Maka U4 sama dengan 4 tambah 1 kali 4 bagi 2. Dengan sendirinya maka UN sama dengan N tambah 1 dikali N bagi 2. Maka U8 sama dengan 8 tambah 1 kali 8 bagi 2. Dan hasilnya adalah 36. Jadi pada pola ke-8, botol antiseptik yang dibutuhkan adalah 36 botol. Contoh 5. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti itu berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Nah, kita perhatikan baik-baik. Kita buat dalam bentuk tabel, pukul, jumlah pembeli, dan penambahan pembeli. Ya, yang pertama pukul 8 itu jumlah pembeli 8 orang. Penambahannya juga 8. Setelah 5 menit, jumlah pembeli menjadi 16 orang. Berarti penambahannya menjadi 8. 5 menit kemudian atau 10 menit dari waktu pertama, itu sudah ada 24 orang. Tentu bertambah 8 juga. Kemudian 32 orang bertambah 8, 40 orang bertambah 8. Pukul 8, 25, 48 orang bertambah 8. 56 orang bertambah 8 pada pukul 8.30. Dan 64 orang bertambah 8 pada pukul 8.35. Jawabannya adalah pada pukul
pukul ke 8.35 toko tersebut didatangi pembeli sebanyak 64 orang. Ya, seperti itu proses menyelesaikannya anak-anak. Sangat diharapkan ketika kalian mempelajari konsep materi, kalian mampu menerapkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik, materi kita selesai khusus untuk pola bilangan. Nanti kita masih bertemu lagi dengan barisan dan deret bilangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, harus optimis, Tuhan pasti memberkati. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.